Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Supendi dari Teknik Mesin. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar ekonomi teknik yang berjudul Studi Kelayakan Perencanaan Sebuah Investasi Proyek Teknik Mesin Bubut CNC untuk Proyek Kolar. Yang pertama, pendahuluan ini meliputi latar belakang dari perusahaan-perusahaan di industri manufaktur elektronik, memproduksi komponen elektronik dan jasa pemisahan. Dengan perkembangannya perusahaan memperluas bisnisnya memproduksi suku cadang mobil, yaitu kerah atau kolar untuk suku cadang sepeda motor. Namun seiring berkembangnya bisnis, muncul masalah dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Maka dalam hal ini perusahaan akan membeli sebuah mesin bubut agar mencapai produksi yang banyak. Untuk rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas, maka diambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, berapa biaya investasi yang diperlukan. Yang kedua, berapa investasi laba atau rugi pada 10 tahun ke depan. Yang ketiga, bagaimana investasi menggunakan NPV, IRR, dan payback period. Untuk tujuan masalahnya, yang pertama menghitung biaya investasi yang diperlukan, yang kedua menghitung investasi laba atau rugi 10 tahun ke depan, yang ketiga menghitung menggunakan metode NPV, IRR, dan payback period. Untuk batasan masalah, data yang digunakan adalah shotgun produk kolar selama 5 tahun terakhir, yaitu Januari 2016 sampai Desember 2020. Yang kedua, investasi menggunakan modal sendiri tanpa pinjaman. Yang ketiga, penelitian menggunakan metode NPV, IRR, dan payback period. Untuk landasan teori, investasi proyek adalah mengorbankan aset yang dimiliki sekarang untuk mendapatkan aset pada masa yang akan datang dengan jumlah yang lebih besar. Untuk karakteristik investasi proyek, yang pertama, investasi tersebut menyerap dan mengikat dana dalam jumlah besar. Manfaat yang akan diperoleh perusahaan baru dapat dinikmati sepenuhnya beberapa masa setelah investasi dilakukan. Dan keempat, keputusan investasi proyek yang keliru tidak dapat direvisi begitu saja. Untuk studi kelayakan proyek, berasal dari kata studi, kelayakan, dan proyek. Definisi kata studi adalah usaha sendiri untuk mempelajari, membaca, menyelidiki, menganalisis, menanyakan, merenungkan, dan merefleksi secara mendalam secara seksama tentang suatu hal yang menjadi objek pengamatan. Untuk aspek pasar, tujuan analisis pada aspek pasar yaitu agar investor dapat mengetahui besarnya laba yang akan diterima oleh perusahaan setelah pemberian dana. Aspek operasian, kapasitas produksi, pemilihan teknologi yang sesuai, lokasi pabrik, tata letak, desain produk, skala produksi, serta kesediaan bahan baku dan kesediaan bahan atau barang. Jadi adalah hal-hal yang termasuk dalam aspek operasional. Untuk aspek lingkungan, yaitu aspek lingkungan mengacu pada analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Untuk aspek keuangan, aspek teknik produksi mengenai tanah, gedung, mesin, peralatan, dan biaya lain-lain. Untuk metodenya yang menggunakan payback, NPV, PI, IRR, PEP, ARR, analisis sensitivitas, equipment internal rate of return atau IRR.
Untuk penjelasannya pada payback period yang digunakan karena mudah diterapkan dan mudah dipahami bagi sebagian besar individu. Untuk menghitung payback period yaitu payback period sama dengan nilai investasi per kas masuk bersih. Yang kedua NPV yaitu selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity of cost of capital sebagai diskon faktor, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskonkan pada saat ini. Untuk rumusnya bisa dilihat di ini. Nah, untuk profitability index yaitu menghitung perbandingan antara present value dan penerimaan dengan present value dari investasi. Rumusnya yaitu profitability index per sama dengan PV of cash flow per investasi. Yang keempat, IRR yaitu menghitung tingkat bunga yang menyamakan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang penerima kas bersih di masa yang akan datang. Untuk rumusnya bisa dilihat dari ini. RR itu sendiri tingkat diskon rate yang rendah, RT tingkat diskon rate lebih tinggi, yang TPV total present value dan NPV net present value. Untuk PP bisa disebut dengan impas atau pulang pokok atau rugi labanya sama dengan 0. Untuk BEP sendiri rumusnya yaitu BEP unit biaya tetap per contribution margin tertimbang. Untuk mencari rupiahnya BEP RP FC sama dengan FC total per 1 dikurangi FC total per S total. Yang selanjutnya ARR, cara untuk mengukur rata-rata pengembalian dengan cara membandingkan antara laba sebelum pajak dan investasi. Untuk rumusnya sendiri depresiasi sama dengan investasi dikurangi modal kerja per umur ekonomis. Nah, untuk kayak itu sendiri sama dengan penghasilan sebelum pajak proses sama dengan EAT dikurangi depresiasi. Analisis sensitivitas yaitu pengujian dari suatu keputusan untuk mencari seberapa besar ketidaktepatan penggunaan asumsi yang dapat ditoleransi tanpa mengakibatkan tindak berlakunya keputusan tersebut. Yang selanjutnya equivalent internal rate of return yaitu pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga. Untuk rumusnya sendiri bisa dilihat ini, IRR sama dengan I1 ditambah kurung buka I2 dikurangi I1, NPV1 per NPV1 dikurangi NPV2. Untuk data produknya ya seperti ini. Collar adalah suatu part untuk motor yang terletak pada pegangan belakang motor yang terbuat dari bahan S20C atau bersamaan dengan spesifikasi produk sebagai berikut. Analisa investasi. Tujuan menganalisa aspek keuangan dari studi bisnis adalah menentukan rencana investasi melalui pertimbangan biaya dan manfaat yang diharapkan dengan membandingkan pengeluaran dan pendapatan. Untuk biaya investasinya sendiri bisa dilihat dari tabel ini. Untuk mesinnya sekian 550 juta rupiah, folder 326S 5 juta, Xiaomi bed blok SMBB 3232 10 juta, maka totalnya adalah 565 juta. Untuk biaya produksi, biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan produk. Biaya produksi terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung.
Untuk perhitungan biaya proses per item. Yang pertama, biaya proses, harga per jamnya 200, outputnya 415. Untuk biaya per satu unitnya 481,9 rupiah. Untuk biaya produksi, perhitungan biaya alat pendukung produksi per item. Yang kedua, biaya alat pendukung produksi. Ini seperti ini, ada drill, dia, insert, oil hidrolik. Nah, untuk totalnya sendiri sampai 3.110.000 rupiah. Untuk tabel perhitungan biaya operator per jam, gaji operatornya per bulannya 5 juta, output per bulannya 835.250. Untuk biaya per unitnya 5,99 rupiah. Nah, berdasarkan tabel di atas, maka untuk total biaya proses 1 unit kolar yaitu 641,64 rupiah. Biaya lainnya semua biaya terkait dengan pengerjaan produk dan biaya bersifat umum seperti ini ya, seperti air, listrik, tunjangan dari raya operator, kantor. Untuk biaya depresiasi yaitu penyusutan per bulan sama dengan harga aset dikurangi nilai residu umur ekonomis aset. Nah, maka bisa ditentukan dengan maka jumlahnya besarnya biaya depresiasi untuk 1 tahun yaitu 47 juta 83.33 rupiah. Nah, kenaikan biaya harga setiap tahunnya ini kita bisa lihat dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, totalnya adalah 11,62%, untuk pembulatan menjadi 12%. Nah, ini untuk arus kasnya untuk 10 tahun ke depan. Nah, di tahun 2030 harga jualnya 1.890. Nah, ini untuk penjualan setelah PPN-nya bisa dilihat dari ini nilainya. Untuk totalnya sendiri, ini harus kas keluar 10 tahun ke depan. Bisa dilihat untuk ada biaya maintenance, tunjangan hari raya, limbah, dan pendukung lainnya. Nah, ini proyeksi rugi laba untuk 10 tahun ke depan. Lalu operator ini net value, cash flow tahun pertama, ini tahun kedua besar ini. Untuk kriteria penilaian investasi, perhitungan NPV-nya dari tahun 2021 sampai 2030. Untuk totalnya ini 790.790.792.985 rupiah. Kriteria penilaian investasi, jika NPV besar dari 0, rencana investasi layak. Jika NPV besar dari 0, rencana investasi tidak layak. IRR. Nah, yang dicari dengan coba-coba trial dan error. Cara pertama adalah carilah nilai sekarang, present value, dapat dari arus kas investasi, kemudian memasukkan diskon faktor yang telah ditentukan di awal, lalu dibandingkan hasilnya dengan biaya investasi, naikkan nilai diskon faktor sampai
ditemukan nilai negatif pada net present value. Untuk perhitungan IRR dengan cara trial error tercantum pada tabel berikut. Nah, ini perhitungan IRR dengan trial error dari tahun 2021 sampai 2030. Nah, selanjutnya penilaian investasi. Nah, dari perhitungan di atas, nilai IRR terletak di antara diskon faktor 25% sampai 30%. Maka besarnya IRR adalah sebagai berikut. Nah, kita masukkan ke rumus. Nah, maka hasilnya IRR sama dengan 29,25%. Persentase IRR sebesar 29,25%. Rencana investasi dinyatakan layak karena presentasi IRR lebih dari diskon faktor. IRR 29,25%, lebih besar diskon faktor 20%. Untuk menggunakan metode payback period bisa dihitung pada tabel ini dari 2021 sampai 2030. Nah, bisa cash flow-nya, depresiasinya, prosesnya. Lanjut, maka lamanya pengembalian investasi adalah proses 1 tahun dengan 565 juta dikurangi 153 juta 7.808, maka diperoleh 400 juta 11, maka diperoleh nilai sekian. Untuk tahun kedua sekian. Nah, dari hasil bulan maka jumlahkan bulan dengan setahun, hari jumlah dari hari dalam sebulan 27, lamanya pengembalian investasi dalam 2 tahun 10 bulan 27 hari. Jadi setelah dia lakukan analisis perhitungan dari aspek keuangan, investasi mesin dinyatakan layak. Kesimpulannya yaitu dari investasi NPV, maka rencana investasi diterima karena NPV bernilai positif. Yang dari aspek keuangan berdasarkan kriteria penilaian investasi dengan masa pengambilan yaitu 2 tahun 10 bulan 27 hari dengan laba kotor yang didapati sebesar 47%. Untuk sarannya, setelah melakukan penilaian ini, maka rencana investasi dapat dijalankan dengan mengacu aspek yang telah dianalisa. Sekian presentasi saya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.